Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Ya, bentuk-bentuk pecahan di sini terdiri dari apa saja? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, dan ada persen. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih bentuk-bentuk pecahan yang tadi dan bentuknya seperti apa. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita belajar matematika yaitu KD 3.2 yang menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Ibu berharap siswa dapat menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian, apa sih bentuk-bentuk pecahan itu? Ya, yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Dan yang ketiga, pecahan desimal atau desimal. Dan yang keempat, persen. Ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa ada dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni di sini yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Kemudian yang kedua adalah pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya ada 5/3, 7/5, 11/9, dan 12/10. Kemudian yang kedua pecahan campuran, yaitu yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya ada 1, 2/3, kemudian 3, 3/5, 2, 5/9, dan 4, 11/12. Untuk 25/9 kita lihat yang bilangan 2 termasuk bilangan bulat. Kemudian yang 5/9 termasuk bilangan pecahan biasa. Makanya di sini dikatakan sebagai pecahan campuran antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian tentang desimal, ya, yang ketiga, bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 0,3, 1,6, 3,25, dan 0,175. Nah, bilangan desimal ini merupakan pecahan dengan penyebut 10, 100, dan 1000. Dan seterusnya, masih banyak yang lain ya. Kita hanya mempelajari dengan penyebut 10, 100, dan 1000. Nah, masih desimal. Untuk 1/10 ya. Untuk 1/10
merupakan bentuk pecahan untuk 1/10. Ya, untuk 1/10 bentuk desimal dari 1/10 adalah 0,1. Nah, 10 di sini menunjukkan satu angka di belakang koma. Contoh yang lain, ada 1/100. Bagaimana bentuk desimalnya? Bentuk desimalnya adalah 0,01. Di sini 100 di sini menunjukkan dua angka di belakang koma. Ini ada dua angka di belakang koma, ya. Contoh yang lain lagi, 43/100 bentuk desimalnya adalah 0,43. 100 di sini menunjukkan dua angka di belakang koma. Selanjutnya 125/1000. Maka bentuk desimalnya adalah 0,125. 1000 di sini menunjukkan 3 angka di belakang koma. Begitu ya bentuk desimalnya. Selanjutnya adalah persen. Persen adalah atau artinya per 100, yaitu bilangan pecahan berpenyebut 100. Nah, persen ditulis dengan lambang seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. 8%. Ya, ini kita baca 8%, dibaca ya, 8% yang artinya 8/100. Karena di sini persen di sini menunjukkan berpenyebut 100. Kalau untuk 20%, ya, dibaca 20% artinya 20/100. Nah, persen di sini, ya, tanda persen di sini biasa kita temukan di toko swalayan, mall, ya. Dan ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dapat diskon, ya, atau mendapat potongan harga. Ada 30%, ya, diskon 30%, 70%, dan seterusnya. Ayo, siapa yang suka diskon? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal di sini nanti kalian bisa dikerjakan di rumah ya untuk latihan ya. Bentuk yang pertama nih, bentuk desimal dari 2/10, 19/10, 25/100, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bentuk persen dari ini ada 15/100, 55/100. Bentuk persennya seperti apa? Kemudian yang ketiga, ada harga sebuah tas 100.000. Jika diskon 30%, maka kira-kira diskonnya berapa? Dan berapa harga baju yang harus kita bayarkan? Ini untuk latihan di rumah ya. Anak yang soleh dan soleha, demikian materi tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Semoga dapat dipahami dan dimudahkan dalam mengerjakan latihan-latihan soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.